الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد رجالهم الجنة ويرفعنا بشرائهم وأموالهم وبركاتهم وأعوذ بهم من الدين والدنيا والآخرة على هذه النية كلها وعلى كل نية صالحة وأفلح شاملة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu pula dengan nikmat taufik dan hidayah. Yang benar dengan nikmat-nikmat itu Allah kumpulkan kita di waktu yang mulia ini, waktu yang diperintahkan kita untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, ma bainal isya'ain, waktu di antara dua isya, artinya waktu di antara maghrib dan isya, itu sangat dianjurkan untuk diisi dengan amal ibadah. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia. Yang pertama, untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian tak lupa juga mungkin dengan niat i'tikaf. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Qala al-mu'allif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Babu syuruti wujubi salati. Hadza babu syuruti wujubi shalah. Ini kata beliau sebuah bab yang menjelaskan atau disebutkan di dalamnya tentang syarat-syarat wajibnya salat. Itu nanti ada hal-hal yang berkaitan, bukan cuma sekedar menyebutkan syarat-syarat wajib salat. Kalau syarat-syarat wajib salat kita sebenarnya sudah tahu, Islam ya kalau ini. Kemudian balik berakal, kita tahu. Kemudian suci dari haid dan nifas dan hal-hal yang menghalangi. Cuma nanti disebutkan apa-apa saja berkaitan dan hal-hal tersebut. Makna syuruti wujubi sholati, makna dari syarat-syarat wajibnya sholat, yaitu hiyallati idza ijtama'at fi insanin wajabat as-sholatu alaihi, yaitu sesuatu yang apabila terkumpul dia dalam diri seorang manusia, maka orang tersebut wajib atasnya sholat. Ya, apabila hal-hal yang akan disebutkan juga ini terkumpul pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib menggawi sembahyang. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya sembahyang itu tadinya istilahnya digugurkan dari seorang manusia, dari seorang muslim. Artinya kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib sembahyang. Bagaimanapun keadaannya wajib sembahyang. Hendak dalam keadaan perang sekalipun, mau dalam keadaan sakit sekalipun. Hanya karena istilahnya sholat itu jatuh. Kalau puasa mungkin jatuh. Puasa bisa jatuh karena apa? Karena orang sakit. Sembahyang karena istilahnya jatuh ini.
Bahkan seseorang kalaupun cuma bisa menggerakkan hatinya, orang yang koma tetap wajib harus menggerakkan sholat dengan hatinya. Jika tidak istilahnya sholat itu gugur. Bahkan ketika seseorang ada mungkin sholat dengan pakaiannya najis dan lain sebagainya, maka tetap dia sholat hormatul waqt, sholat menghormati waktu. Sholat menghormati. Kemudian wahiyya sittatun. Jadi jersidin syarat-syaratnya wajib sembahyang itu ada 6. Awalan yang pertama al-Islamu, jelas Islam ini. Jelas Islam. Kalau mungkin ini ada pengarannya diwajibkan atas orang yang bukan muslim. Tidak mungkin. Fala yajibu 'alal kafir al-asli, maka salat itu fala tajibu 'alal kafir al-asli wala qada'a 'alaihi idza aslama. Maka tidak wajib salat itu atas seseorang yang kafir asli. Kafir asli itu kafir yang belum pernah masuk Islam. Orang yang non muslim yang belum pernah masuk Islam sama sekali, itu masih asli kafirnya. Bukan orang murtad. Jadi orang itu seumur hidup memang belum pernah memeluk agama Islam, jadi itu kafir yang asli atau orang non muslim yang asli. Akan wajib kita sembahyang. Artinya akan wajib kayak apa maksudnya? Orang hidup dari kecil sampai sidin umur 50 tahun, sidin itu masih memeluk agama selain Islam. Maka ketika sidin berusia 51 tahun, sidin masuk Islam. Nah, yang 50 tahun ini apa? Ada wajib sidin sembahyang. Artinya apa? Ada perlu dibayari. Makanya di sini disebutkan wala qada'a 'alaihi idza aslama, dan tidak wajib atasnya mengqadha apabila dia berislam. Jadi orang hidup 50 tahun saja hidup. Pas umur 51 sidin masuk Islam. Nah, yang 50 tahun ini kan anggap misalkan sidin balik umur 15 tahun. Nah, yang 35 tahun ini wajib kan dari qadha semuanya. Ada wajib begitu. Karena sidin kafir asli itu artinya ada pernah masuk Islam sama sekali. Jadi yang 35 tahun itu artinya ada sembahyang, ada apa-apa itu memang ada wajib, kada diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi pas sudah masuk Islam, kan ada istilahnya tuntutan harus membayari apa yang sudah lewat. Karena memang perintah Allah Ta'ala itu tidak tertuju kepada sidin. Yang tertuju pertama kepada sidin tadi itu cuma apa? Untuk memeluk agama Islam. Adapun sholat dan lainnya belum. Wa ammal murtaddu, nah ini kebalikan dari kafir asli. Adapun orang murtad ini naudzubillah min dzalik, orang murtad kan pernah berislam lalu keluar dari agama Islam. Nah, semasa ia keluar ini kan disebut murtad. Naudzubillah, murtad merupakan apa? Merupakan dosa yang paling besar dan syirik, dosa yang paling besar, bahkan meruntuh semua amal. Orang sudah beramal 80 tahun, maka ketika dia murtad maka amal 80 tahun itu langsung hangus. Alhamdulillah. Adapun orang murtad fa yajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna'a riddatihi idza raja'a ila Islam. Adapun orang yang murtad maka wajib atasnya mengqada apa yang ditinggalkan olehnya ketika dia murtad apabila dia kembali ke Islam. Ada orang umur 50 tahun, umur 20 tahun, wajib sembahyang nih. Ada orang umur 20 tahun, ketika umur 20 tahun, naudzubillah orang tersebut murtad. Entah mengenal sebab apa, naudzubillah min dzalik, orang tersebut murtad di umur 20 tahun. Lalu setelah setahun, kemudian setelah setahun, ini pas umur 21 orang itu balik lagi ke Islam. Maka ia wajib membayari apa saja tanggungan seorang muslim ketika dia murtad. Jadi setahun itu dia harus sembahyang, wajib dibayari. Sekali punya sembahyang kan sah, ini murtad. Jadi setahun itu wajib dibayari. Orang murtad umur 20 tahun, 21 tahun berbalik masuk Islam pulang, berbalik masuk Islam. Nah, setahun ditinggalkan itu wajib dibayari. Sholatnya wajib dibayari. Seandainya dalam setahun itu hartanya berkembang, misalkan bisnis usaha, wajib dikodok, zakatnya wajib dikodok, artinya di selama masa murtad itu artinya sholat itu tetap dihitung kayak hutang. Selama masa murtad orang tersebut
sholatnya dianggap utang, zakatnya dianggap utang. Kalau digawinya karena mungkin sah juga ini, karena ada sah dari seorang yang bukan muslim. Jadi selama setahun itu, kalau murtadnya 5 tahun, 5 tahun ini wajib dibayar. Wajib dibayar. Mengapa seperti itu? Wadzalika taghlidun alaihi, dan hal itu karena memperkeras atau sanksi atas dirinya. Jadi dia tuh kayak memainkan agama ini, main-main agama. Sudah masuk Islam atau keluar pulang? Sudah masuk Islam, keluar pulang. Inauzubillah, apa namanya? Karena masalah murtad ini rentan ini. Apalagi zaman sekarang ini masalah ucapan. Karena murtad kan ada 3 macam. Bisa jadi murtad itu karena apa? Karena keyakinan, sekalipun tanpa ucapan dan tanpa perbuatan, ada cuma geledek hati, itu sudah bisa menyebutkan murtad. Bisa jadi karena ucapan, sekalipun hatinya kan sungguh-sungguh, tapi ucapannya menghina sesuatu yang mulia dalam sisi agama. Atau yang ketiga karena perbuatan. Bisa jadi alhamdulillah seseorang murtad karena perbuatan, sekalipun sekalipun niat hatinya itu dianggapnya bercanda. Bahaya, sangat bahaya. Kemudian yang pertama syarat wajib sholat adalah Islam. Yang kedua adalah al-bulugh, itu balik. Fala tajibu 'ala shabi walau mumayyizan. Jadi ujar sidin, maka sembahyang itu tidak wajib atas sobi itu aslinya anak kecil, ada mesti bayi anak kecil. Walau mumayyizan, sekalipun anak kecil tersebut sudah mumayyiz, ibaratnya sudah anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ada wajib sembahyang ini. Cuma kira dijelaskan yang kewajiban orang tuanya. Jadi kan wajib. Artinya misalkan kayak anak umur 8 tahun, 9 tahun. Kalau 9 tahun ada kemungkinan balik. 9 tahun ada kemungkinan balik. Tapi kalau kayak 8 tahun, 7 tahun harus makan wajib saja. Jadi dia sendiri kaitannya dengan balik. Wa yaqulul bulughu bi ihdad 3 alamat. Dan balik itu ujar sendiri bisa terjadi dengan salah satu dari 3 alamat. Rata-rata kita 9 tahun sudah alamatnya ini. Awalan, yang pertama alamat balik adalah bulughu 15 sanatan fil dzakari wal untha. Wa tabda'u min infisal al-badani min ar-rahim ila mururi 15 sanatan qamariyatan tahmidiyatan. Sampai usia 15 tahun. 15 tahun fil dzakari wal untha, pada seorang laki-laki dan perempuan. Wa tabda'u 15 tahun itu dihitung dari minam fisal al-badani min ar-rahim, dari anak lahir, bayi itu lahir, dari bayi lahir terpisah dari rahim ibunya, dan dari situ hitungnya ila mururi 15 sanatan, sampai 15 tahun qamariyatan, tapi hitungannya bulan qamariyah, bulan hijriyah, lain bulan apa? Lain bulan Masehi. 15 tahun balik itu hitungannya dengan bulan hijriyah, Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Tahdidiyah itu artinya 15 tahun pas, nggak ada ulang lagi. Jadi terkadang orang balik tinggi sampai umur 14 tahun sih, ada pernah mimpi. Laki-laki umur 14 tahun ada pernah mimpi. Perempuan umur 14 tahun sudah mimpi, ada pernah, artinya keluar sperma ada pernah, haid ada pernah. Berarti kemungkinan besar nanti haidnya nanti baliknya karena sebab usia. Tapi usia berapa? Usia 15 tahun. 15 tahunnya dihitung pakai bulan Arab. Pakai bulan Arab. Ada pakai bulan apa? Ada pakai bulan Masehi. Dari kapan dihitung 15 tahun itu? Dari inya lahir. Dari inya lahir artinya terpisah badannya dari rahim ibunya. Nah, jadi misalkan orang itu lahir awal Ramadan. Orang lahir tanggal 1 Ramadan. Jadi 15 tahun Ramadan 15 kali Ramadan yang akan datang baru usianya 15 tahun. Sekalipun nanti secara Masehi kan ada perbedaan ini. Masehi itu karena ada perbedaan dengan dengan bulan Hijriah, beberapa setiap tahun itu maju terus. Makanya dikisahkan Ashabul Kahfi, kalau jadi Ashabul Kahfi yang yang 9 orang yang beriman itu 9 orang dalam riwayat ada 8, 9 sama anjingnya.
Dalam riwayat lain ada yang bilang 6, tapi sama anjing 7. Itu kan secara apa? Sejak mereka itu tertidur selama 300 tahun. 300 tahun Masehinya. Tapi bulan Arabnya berapa tahun? 309. Jadi dalam 300 tahun itu ada perbedaan 9 tahun dengan bulan Arab. Karena bulan Arab maju terus kan bulan Arab. Karena bulan Arab itu ada istilah 29, kadang 30, 29, 30, 29, 30. Kalau kita kan 30, 31, 30, 31. Cuma ada kabisat sekali ya kalau ini. Ada kabisat. Jadi dihitungnya dari terpisah badan. Misalkan lahir 1 Ramadan, berarti 15 tahun Ramadan selanjutnya itu udah 15 tahun. Sekalipun Masehinya belum sampai. Jadi dihitung 15 tahun gitu. Ini yang menjadi masalah sebut orang dahulu itu sebutin gitu. Jadi masalah orang dahulu sebutin presiden lahir tahun 55, di KTP tertulis 59, jadi bila 15 tahunnya kan banyak kejadian dahulu ini. Di orang dahulu itu kan tertulis lahir 55, aslinya 55 aja, cuma dia diamakan. Itu kalau yang dianggap itu bulan Arabnya. Makna qamariyatin ay bil ashhuril arabiyah, dengan bulan-bulan Arab, artinya bukan dengan bulan Masehi. Makna tahdidiyah apa? Ay la yuqamu bil bulugh qabla mururiha walau ila hadatin. Tidak dihukumi dengan balik sebelum melewati 15 tahun tersebut, walau bila hadatin, sekalipun sebentar. Artinya 15 tahun pas, ada berkurang gitu. Itu balik. Jadi terkadang orang itu sampai umur 13-14 binian haid ada. Terus kada pernah keluar mandi, artinya mimpi dan lain sebagainya kada pernah. Kemungkinan besar karena baliknya dengan apa? Dengan umur 15 tahun. Begitu juga dengan laki-laki. Kemudian yang kedua adalah al-ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Ihtilam fi dzakari wal untha, pada laki-laki dan perempuan, litis'i sinin qamariyatan takribiyatan fi dzakari wal untha. Bagi 9 tahun secara bulan Arab, takribiyatan kurang lebih fi dzakari wal untha, ada laki-laki dan perempuan. Nah, ada kemungkinan seseorang itu balik. Kalau tadi kan balik maksimal umur 15 tahun. Nah, kalau sekarang minimal seseorang itu balik umur berapa? Mungkinlah orang balik umur 7 tahun ada. Seseorang itu paling kada balik itu umur 9 tahun. Paling cepat seseorang itu balik, seorang anak balik itu paling cepat umur 9 tahun paling cepat. Begitu pula dengan perempuan. Karena masalah haid paling cepat perempuan itu haid umur 9 tahun. Karena umur 6 tahun kenal kepada guru sudah mimpi ya. Mimpinya tuh. Jadi seperti itu, paling kada 9 tahun, paling minimal 9 tahun. Dan 9 tahun dihitung dengan bulan Arab juga. Sekalipun Masehinya akan sampai. Biasanya Masehinya akan sampai ya. Ada ada perbedaan beberapa, mungkin seminggu atau berapa. Di 9 tahun. Tapi 9 tahun ini kurang lebih. Artinya seandainya bulan Arab itu kadang pas 9 tahun tidak apa-apa. Artinya kadang hampir 9 tahun. Nah, itu kadang ada kemungkinan kalau orang itu balik. Ada kemungkinan orang itu balik. Jadi kalau anak umur 7 tahun, 8 tahun, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan balik. Ada kemungkinan balik. Sekalipun kemudian turun, sekalipun misalkan anggap seorang anak perempuan umur 7 tahun berkadah bahwasanya dia mengalami melihat darah, maka itu bukan darah haid. Karena kemungkinannya paling minimal seseorang kembali umur 9 tahun. Wal ihtilam huwa, dan yang maksud ihtilam adalah khurujul mani, keluarnya mani, sawaun fil naumi, baik keluar maninya itu dalam keadaannya tidur, awil yaqdha, atau dalam keadaan dia terbangun. Artinya ada dalam keadaan ini. Yang ketiga, di antara sebab balik adalah air haid fil untha, pada diri seorang perempuan, litis kaisini qamariyatan taqlidiyatan kama taqaddama di babil haid. Jadi paling kadang berpikir itu kalau haid umur 9 tahun. Jadi kalau sebelum 9 tahun darah merupakan darah haid khusus perempuan. Jadi syarat kedua wajib sholat adalah bulu.
belum ujar kita sampai sudah umurnya. Yang pertama Islam, yang kedua bulugh. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Ayat tamyizu, yaitu tamyiz, ada sifat bisa membedakan yang baik dan yang tidak. Wala tajibu 'alal majnuni, maka sholat itu tidak wajib atas orang yang gila. Orang gila sembahyang. Oh, berarti nyaman. Orang gila ini nyaman, artinya nyaman apa? Di akhiratnya nyaman. Ada penghitungan amal, terus ada dapat, cuma nikmatnya lain. Jadi pernah ada yang bertanya, orang gila itu kan masuk surga juga ya? Kita kan tahu kalau kita orang alhamdulillah orang yang berakal, kalau amalnya baik, amalnya soleh, masuk surga ini, insyaallah. Nah, kalau amalnya kada baik, ya kalau ingin maka masuk neraka. Alhamdulillah. Nah, orang gila kenapa? Orang gila kan kada dihitung. Ujar kita tuh semua tingkah lakunya kan kada ada diperhitungkan. Katanya dia hendak di mana? Masa dia hendak di surga? Kenyamanan dia ya kalau. Tapi amun dia hendak di neraka ya kasihan juga, ini gila di dunia. Jadi ada pertanyaan, kira-kira di akhirat dia hendak di mana? Jadi ada salah satu guru jelaskan, ada namanya di akhirat itu nama sebuah gunung, kalau ada salah gunung ngarannya Ahqaf. Gunung Ahqaf. Jadi dia hendak di gunung sana. Dia hendak di gunung, di akhirat itu ada sebuah gunung antara surga dan neraka. Ini entah menunjukkan itu udah tahu juga, tapi saya mengisah kayak itu, saya belum baca. Jadi orang gila itu dia di sana. Apa gunanya? Ya putar-putar langsung jadi orang itu. Jadi apa? Orang muslim yang soleh masuk surga, artinya yang maksiat masuk neraka. Nang gila apa? Nang gila dia di gunung situ sudah putar-putar. Maka tidak wajib sholat atas orang gila, wasabi ghairul mumayyiz, dan anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi kenanakan, apa sih mumayyiz itu? Mumayyiz itu artinya kenanakan belum kawan akan sorangan, belum kawan minum sendiri, belum bisa istinja sendiri. Istinja. Jadi seseorang anak kecil itu bisa dikatakan tamyiz atau mumayyiz itu apa? Kalau ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan bisa istinja dengan sendiri, bisa cebok dengan sendiri. Wal mughma alaihi, dan tidak wajib juga sholat atas orang apa? Atas orang yang pingsan. Atas orang pingsan. Jadi pingsan ini, misalkan Sidin pingsan dari sebelum zuhur, Sidin pingsan. Kapan Sidin sadar habis isya sadar. Nah, yang ketinggalan itu berdosa, ada dosa. Cuma wajib mengkodok ya. Cuma dosanya kada. Karena apa? Karena tidak ada ujar kita itu tuntutan kewajiban selama beliau pingsan. Itu pula kalau orang kerasukan itu sama. Orang kerasukan, orang koma. Empat. Wala qada'a alaihim. Ada mengqada di sini ini. Wala qada'a alaihim. Wala qada'a alaihim ini maksudnya yang orang gila lawan kenanak tadi. Orang gila lawan kenanak. Wala qada'a alaihim. Jadi kenanak halus, ini kan wajib mengqada sembahyang yang tinggalkan pas halus. Begitu pula dengan orang gila, wajibnya mengqada. Sidin misalkan umur 30 tahun sehat ini. Pas umur 35 apa ngaran usaha bangkrut, alhamdulillah. Orang gila ini gila. Pas umur 40 tahun di pengarannya kawin, misalnya dikawinkan supaya sadar mungkin soalnya aku gila mungkin apa memulik sadar. Nah, 15 tahun itu jadi foto oleh pada badan ini. Ya kadang ada istilah yang ada di dalam kitab itu diceritakan orang-orang gila misalkan limbah dikawinkan supaya ada yang urus kamu gila ini. Kemudian syarat wajib sholat selanjutnya adalah at-taharatu 'anil haidhi wa nifas, suci dari haid dan nifas, jelas. Artinya perempuan yang haid dan nifas tidak wajib sholat. Fala tajibu 'alaihima, tidak wajib atas keduanya adaan wala qada'an, baik dikerjakan artinya adaan di waktunya, wala qada'an tidak wajib juga mengqada, tidak wajib mengqada. Tapi nanti ada rincian. Yang kelima syarat wajib sholat adalah bulughud da'wati, sampainya dakwah. Fa idza lam tablughu dakwah, maka apabila tidak sampai kepadanya dakwah, fala tajibu alaihi al-qada' inda ramli khilafan fil qasid. Jadi maksudnya sampai dakwah itu apa? Ada pengetahuan Islam yang sampai kepadanya. Oh, orang muslim itu wajib sembahyang. Cara sembahyang itu seperti ini, sehari 5 kali wajib sholat. Kalau orang dulu kan mungkin kada sampai pengetahuan seperti itu karena mereka tinggal di atas gunung-gunung dalam hutan. Tapi ini dalam hutan tidak ada internet biar begitu. Jadi kada ada istilahnya orang ini. Aku diam di pelosok ya ini. Aku diam di pelosok. Jadi kada tahu sembahyang ini. Aku
aku diam di pelosok pada tahun sembahyang. Wah ini kaidah istilah itu karena sudah saking majunya zaman, Jadi seperti itu. Yang keenam adalah salamatul hawas, selamatnya indera, artinya indera apa namanya, indera yang ada di tubuh kita. Di tubuh seorang manusia disyaratkan harus selamat, artinya selamat itu bisa digunakan dengan baik. Fala tajibu 'ala man khuliqa a'ma asam. Maka tidak wajib sholat itu atas orang yang diciptakan Allah Ta'ala dari halus, atau setelah atau pas sudah ganam. Khuliqa a'ma asam, orang itu buta lawan tuli. Jadi sepaket buta tuli sendiri. Baik buta tuli itu dari halus ataupun sudah ganam, ada wajib buta tuli. Walau nafiqan, sekalipun sendiri bisa berpandang, sekalipun bisa berbicara, tapi buta tuli ya. Sembahyang ini melihat imam kadang awal, mendengar suara imam kadang awal. Buta tuli. Tapi kalau orang cuma buta saja, misalkan ada orang buta, wajib kan ada orang buta sembahyang? Wajib. Ada sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum itu buta, dan situ itu dituntun ke masjid. Kalau seandainya kurang tuli, wajib sembahyang, wajib. Apa? Karena ini kalau melihat masuk waktu zuhur, melihat ada orang ke masjid kita tahu zuhur, oh ini maghrib. Tapi kalau sudah sepakat orang buta bersetuli, maka kada wajib sembahyang. Sekalipun ini bisa berbicara. Walau qada alaihi idza ruddat ilaihi hawasu. Dan ini kada wajib mengqada apabila inderanya tadi dikembalikan Allah Taala, artinya kembali sehat. Jadi seandainya seseorang itu mengalami kecelakaan, lalu ia buta tuli selama 5 tahun, tapi terus berobat. Setelah 5 tahun ia harus sembahyang, kan 5 tahun karena ia buta tuli. Setelah 5 tahun, masya Allah sembuh. Artinya kalau melihat, kalau mendengar, nah 5 tahun ini kan wajib diqadha sholatnya. Jadi itulah 6 syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam jelas, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah suci dari haid dan nifas, yang kelima adalah sampainya pengetahuan tentang sholat, tentang Islam tadi, yang keenam adalah selamatnya indera yang ada pada diri kita, terutama penglihatan dan pendengaran. Masail, beberapa masalah. Yajibu 'alal aba wal ummahat, wajib atas para ayah dan para ibu, amru auladihimu al-mumayyizin, memerintahkan anak-anak mereka yang sudah mumayyiz bis sholati, dengan sholat, idza balaghu sab'a sinin, apabila mereka sampai 7 tahun. Jadi kalau sudah sampai 7 tahun, anak itu jadi sendiri wajib disuruh untuk sembahyang. Disuruh jadi wajibnya, disuruh pakai kata-kata sembahyang, dan sudah mumayyiz. Artinya kalau sudah 7 tahun usia seorang anak dan ia mumayyiz artinya bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Ada artinya mulai bisa berpikir, kita mulai bisa berpikir, mulai bakal, disuruh sholat. Cuma disuruh aja dulu, awal disuruh. Mengapa seperti itu? Hikmahnya, hikmahnya kata ulama, supaya nanti pas dewasa itu ada berat, sudah terbiasa. Artinya dari harus ke masjid. Apalagi mulai umur setengah tahun sudah ke masjidnya. Ya tidak lagi biasanya sudah ke masjid. Setengah tahun sudah ke masjid. Pas kenal rajin ke masjid. Insyaallah. Wajib darbuhum, dan wajib atas ayah atau ibu tadi itu memukul anak-anak mereka yang sudah mumayyiz, yang sudah balik. Jadi alaiha idza balagha asyra sinin ilal bulugh, sampai balik. Jadi kalau sudah sampai 10 tahun, maka wajib ayah dan ibu tadi itu memukul anak mereka kalau ada sembahyang. Jadi sampai kapan? Sampainya balik. Kalau sudah balik ya urusannya, kita cuma wajib mengingatkan. Tapi antara umur 10 tahun sampai balik, kalau disuruh sholatnya kada mau, maka wajib diberikan sanksi. Cuma kata sebagian ulama, kada mesti dipukul, mungkin dilihat sanksi yang efisien itu apa. Misalkan dipukul ini malah apa? Dipukul malah tambah kada sembahyang. Tapi ada sanksi yang efisien, misalkan ada dijulungi HP, nah itu lebih efektif ini. Ada dijulungi HP.
Atau misalkan anak itu kalau ada di jurung HP biasanya tetap harus sembahyang, dipukul tetap harus sembahyang. Tapi misalkan dikurung di kamar mandi, nah itu lebih efektif. Maka gunakan yang lebih efektif. Mau anak Ibrahim ini paling efektif jangan dijulungi HP. Dia mau dapat kamu di kamar sembahyang kok posita HP ini. Nyatanya sembahyang pasti. Jadi seperti itu. Jadi cari saksi atau cari saksinya untuk mendidik, cari saksinya yang efektif. Sampai kapan seperti itu? Sampai inya balik. Kalau sudah inya balik, kalau sudah seorang anak balik, maka orang tua itu tidak mengingatkan dia lagi. Penting bagi yang orang tua ini untuk mengingatkan. Dan bahkan Rasulullah SAW setiap kali subuh Rasulullah itu melewati rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah melewati rumahnya Fatimah. Setiap subuh Rasulullah itu pasti mengetok. Subuh di sini apa? As-shalah ya ahlul bait, as-shalah ya ahlul sembahyang. Menjarak Rasulullah. Padahal Sayyidina Ali lawan Sayyidah Fatimah sudah kawin, sudah keluarga. Tetap oleh Rasulullah diingatkan saat subuh. Kemudian masalah zawalul mani', permasalahan atau sebuah pembahasan tentang hilangnya hal yang menghalangi sholat. Suratuha bentuknya atau deskripsi masalahnya ayyadkhula waktu sholat, masuk waktu sholat, wasyakhsu mimman la tajibu alaihi sholat, sedangkan orang ini dia termasuk orang yang tidak wajib sholat diwujudi mani'in min al-mawani', karena ada hal yang menghalangi baik itu haid atau gila dan lain sebagainya. Tsumma yazulu hadzal mani', lalu hilang penghalang ini. Hukumnya bagaimana? Idza zalal mani', apabila hilang penghalangnya, maka keluarnya waktu qadru takbiratul ihram, sekedar takbiratul ihram fa'aksar atau lebih, lahdatan fa'aksar, sekejap atau lebih, wajib qadru shalah, maka wajib qadru shalah, maka wajib qadru shalah. Ini paling banyak berkaitan dengan ibu-ibu dan perempuan. Misalkan ini perempuan ini karena mau sembahyang. Kenapa? Karena lagi haid. Kemudian sidin karena mau sembahyang dari subuh haid. Kemudian zuhur kan sembahyang juga lagi haid. Asar kan sembahyang juga, di awal asar kan sembahyang karena lagi haid. Pas di akhir waktu asar sebelum maghrib suci, artinya sudah keluar lagi darahnya, maka wajib mengqadha sholat tersebut. Sholat apa yang wajib diqadha? Sholat asar dan zuhurnya, karena asar dan zuhur bisa digandeng. Jadi tapi tersisa sekedar apa? Cuma 2 menit itu tersisa, walaupun cuma tersisa 2 menit. Jadi tadi contohnya ini perempuan haid dari pagi sampai sore. Sebelum masuk waktu maghrib ternyata Pak suci lagi darahnya ini. Tapi waktu asarnya tinggal 2 menit lagi. Apakah wajib mengqadha? Tetap wajib mengqadha zuhur asarnya. Karena perempuan yang haid tadi menemui waktu asar dalam keadaannya sudah suci, walaupun sangat sebentar. Di sini contohkan ulama, walaupun sekedar takbiratul ihram saja, maka wajib mengqadha sembahyang. Atau contoh, ada orang misalkan koma atau orang itu pingsan atau koma dari pagi pingsan sampai zuhur masih pingsan, kemudian masuk waktu asar pingsan, pas sebelum maghrib atau orang yang koma atau pingsan sebelum maghrib kurang 2 menit, sidin bangun sadar. Apakah sholat asar itu menjadi wajib kepada sidin? Maka menjadi wajib sholat itu. Asar wajib diqadha, artinya kan tidak memungkinkan dalam waktu 2 menit itu. Asar wajib diqadha, zuhurnya juga wajib diqadha. Kenapa? Karena asar dan zuhur itu berkawan, karena bisa dijamak, bisa digabung. Jadi wajib diqadha zuhur sama asar. Itu seandainya tersisa 2 menit. Seandainya tersisa cuma 1 menit, walaupun cuma 1 menit. Bahkan kata ulama, sekalipun cuma cukup untuk takbiratul ihram saja waktu kamu bisa 15 sampai 30 detik. Allah, 30 detik.
maka tetap wajib mengqadha. Kenapa? Karena sidin berada di waktu asar dalam keadaan sudah ada penghalang. Ada penghalang kan tadi pingsan atau koma. Jadi begitu juga dengan perempuan. Jadi misalkan ada perempuan atau perempuan haid atau laki-laki yang sedang pingsan atau koma. Dari kapan? Dari habis asar. Di sini masuk sembahyang asar, sidin pingsan. Maghrib sidin pingsan masih. Lalu isya masih pingsan. Atau kalau perempuan maghrib isya masih haid. Sebelum masuk waktu subuh kurang lebih 1 menit atau 2 menit, anggap 2 menit atau 5 menit sebelum masuk waktu subuh 5 menit, sidin sadar. Ibarat kalau yang pingsan tadi sadar atau koma tadi sadar, kalau perempuan aktif haidnya, maka wajib sembahyang isya. Kalau ada cukup berarti wajib diqadha plus maghribnya wajib diqadha juga. Kenapa? Karena isya lawan maghrib kawan dijama', apalagi maghrib kawan dijama' dengan isya kawan dijama' dengan maghrib. Sekalipun hanya tersisa sekedar takbiratul ihram, maka wajib. Wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u 'alaiha. Dan wajib mengqadha salat yang sebelum sadar. Jadi kalau laki-laki tadi pingsan pas dari sebelum maghrib, jadi maghrib pingsan, isya pingsan. Kalau perempuan itu maghrib haid, isya haid, pas sebelum masuk waktu subuh, sidin tadi yang pingsan tadi sadar, atau yang perempuan tadi ambil haid, wajib mengqadha sholat isyanya jelas. Kalau ada cukup waktunya wajib mengqadha sholat isyanya. Terus sholat yang sebelumnya wajib juga diqadha. Kenapa? Apabila kanat tujma'u, apabila ini bisa dijamak. Maghrib isya bisa dijamak, asar zuhur bisa dijamak. Walaha suratani. Dan ini ada dua gambaran. Yang pertama yazulul mani waqta shalat al-asri, hilangnya penyebab menghalangi waktu salat asar, fa yajibu alaihi ada'uha wa qada'u zuhri. Jadi ada orang ingin baik laki-laki atau perempuan, baik perempuan itu kalau haid, kalau laki-laki misalkan kayak pingsan ataupun koma, sidin dari sebelum zuhur ada penghalang karena kalau sholat pingsan, kalau laki-laki agak pingsan atau koma, kalau perempuan agak haid, dari sebelum zuhur ada penghalang sholat. Zuhur karena kalau sembahyang masuk waktu asar, pas asar sadar atau pas asar hampir haid, maka wajib melaksanakan asar. Kalau memang bisa dilaksanakan waktu asar, wajib melaksanakan asar dan zuhurnya wajib diqadha. Karena tadi asar dan zuhur. Yang kedua ayazulal mani waktu sholat isya, hilangnya penyebabnya penghalang tadi waktu sholat isya, wajib alaihi adauha wa qada'ul maghrib, maka wajib melaksanakan isya dan mengqadha maghrib. Orang sebelum isya misalkan pingsan, atau sebelum isya misalkan pingsan atau perempuan haid, kemudian sebelum maghrib, orang sebelum maghrib pingsan ataupun perempuan haid, pas maghrib karena yang pingsan tadi belum bangun, yang haid masih keluar darahnya. Kemudian pas masuk waktu isya yang pingsan tadi sadar. Yang pingsan tadi sadar, ada yang haid sudah ada haid, maka wajib melaksanakan sholat isya dan mengqadha sholat maghrib. Kemudian masalah tutur ilmanya, permasalahan kalau di tengah-tengah normalnya kita kan normal sehat, awas sembahyang, tiba-tiba di tengah ini ada penghalang sholat datang. Misalkan perempuan tiba-tiba haid, laki-laki misalkan tiba-tiba pingsan. Suratuha, gambarannya ayat berbulan waktu masuknya waktu sholat, wasyaksu mimman tajibu alaihi sholat, dan orang tersebut dia termasuk orang yang wajib sholat. Tsumma tara alaihi mani'un yamna'u wujuba sholat. Kemudian ada penghalang supaya penghalang yang mewajibkan, yang menghalangi dia dari wajib sholat, baik itu haid ataupun gila ataupun lainnya. Hukumnya apa? Hukumnya nandur, kita lihat dengan sini. Jadi ada maksud, misalkan kayak ulun atau misalkan ada orang masuk waktu isya sebentar lagi, misalkan pas selesai orang adzan isya, dia masih sadar, masih normal. Tiba-tiba hendak ke isya,
tiba-tiba ketika mau sholat isya orang tersebut ada kehalangan. Kalau perempuan misalnya tiba-tiba haid, kalau laki-laki misalnya tiba-tiba pingsan, bagaimana hukum sholatnya tadi? Maka di sini dilihat, idza qara'a hadzal mani', apabila datang penghalang ini, waqad madha min dukhulil waqti, dan sudah lewat dari sejak masuk waktu sholat, qadru sholatil fardhi faqat, sekedar sholat fardu saja, idza amkana taqdimut taharah, apabila memungkinkan mendahulukan bersuci qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu, qawlu is-salim wal ghusli, seperti wudunya orang yang sehat dan mandi wajib, fa'alaihi al-qadha, maka wajib mengqadha. Wa amma idza lam yamdi qadrul fardhi fala qadha alaihi. Dan adapun apabila tidak lewat sekedar sholat fardu, maka ada wajib. Gambarannya seperti ulun masuk waktu isya, kena pulang azan, ulun masih sadar, masih normal. Tiba-tiba pas sudah masuk waktu isya, ulun pingsan. Kira-kira ulun wajib kagak? Dan ulun pingsan, anggap pingsannya sampai esok. Kira-kira ulun wajib kagak mengqadha isya? Maka kata ulama dilihat, seandainya dari sejak azan isya itu sampai ulun pingsan tadi itu ada waktu cukup untuk sholat fardu, maka wajib sholat tersebut diqadha. Jadi anggap isya jam 7, ulun pingsannya jam berapa? Jam 7 lewat 10 menit. Jadi kan ada waktu, ada 10 menit. Dari sejak orang azan sama pingsannya ulun ada waktu 10 menit. Nah, 10 menit ini kalau dipakai Kalau dipakai untuk sholat fardu kan cukup. Berarti seandainya ulun pingsan dari jam 7.10 sampai besok pagi, dan berarti ulun tidak sholat isya, maka sholat isyanya wajib diqadha. Karena ulun itu sebenarnya sudah siap untuk sholat diri waktu itu. Ulun waktu itu sudah siap untuk sholat. Cuma karena itu mungkin belum sholat, menunggu jamaah dan sebagainya, maka akhirnya ada penghalang tadi. Maka berarti besoknya wajib mengqadha sholat isya. Anggapan perempuan seperti ini. Ketika azan isya jam 7, perempuan masih suci, masih kena darahnya gitu. Pas jam 7 lewat 10 tiba-tiba keluar darah haid. Maka ketika dia suci kena wajib kada mengqadha sholat isya. Wajib kenapa? Karena ada jeda antara azan isya sama keluar darah 10 menit. 10 menit itu kalau digunakan untuk sholat fardu cukup. Jadi kalau ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat fardu, maka ini wajib mengqadhanya. Kalau laki-laki tadi pingsan ya. Orang azan jam 7, ini pingsan jam 7 lewat 15, maka wajib mengqadha esoknya. Seandainya sadarnya besok, tapi kalau sadarnya masih dalam waktu isya, misalkan orang pingsan jam 7 lewat 15, bisa aja jam 7, sadarnya jam 12, maka tetap wajib adaan. Tapi kalau ini sudah masuk waktu subuh, maka wajib mengqadha. Insyaallah kita lanjutkan nanti karena pembahasannya agak panjang. Masalah qadha salat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا نفعا. اللهم اتنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه. يا محول الاحوال حولنا الى احسنها وعافنا من احوال اهل الضلال وفعل الجهال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.